Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Kita masih melanjutkan tentang adzakah ya, yakni penyembelihan ya. Zakah ini kalau arti secara lughawi menurut bahasa adalah tamamus syai'. Ya. Zakah itu asal maknanya adalah tamamus syai', yakni sempurnanya sesuatu. Ya. Kemudian adzabhu sumiyat zakah li'annahu itmamu zuhuqir ruh. Jadi penyembelihan itu disebut zakah ya, zakah karena apa? Karena dengan penyembelihan itu adalah apa? Itmamu zuhuqir ruh. Sempurnanya hilang nyawa. Karena dengan disembelih itu menjadi hilang sempurna nyawanya. Kemudian zakah secara syar'i yakni dzabhul hayawanil ma'kul, yakni menyembelih hewan yang halal dimakan. Menyembelih hewan yang halal dimakan. Au nahruhu atau ya nahar itu menyembelih pada unta ya. Au akruhu idza imtana atau melukai hewan yang halal dimakan apabila terhalang untuk disembelih. Itu yang dimaksud zakah itu. Ini zakah itu secara syar'i menyembelih hewan yang halal dimakan, atau kalau unta nahar namanya, yakni menusuk bagian di atas dada ya, dan di leher yang paling paling ujung ya. Itu di nahar namanya. Itu termasuk penyembelihan juga. Demikian pula melukai, mungkin punya menusuk sembarang bagian ya, kalau hewan itu terhalang dalam pelaksanaan penyembelihan ya. Nggak bisa disembelih, maka cukup dilukai. Itu juga masuk bagian zakah ya. Sehingga sekali lagi penyembelihan itu mencakup ya namanya zakah ya, itu disembelih yang umum itu ya, dipotong lehernya itu ya, kemudian nahar ditusuk ya, bagian leher itu untuk unta ini, ataupun melukai kalau memang terhalang untuk disembelih. Kemudian adzakah sartu lihilil hayawan. Menyembelih itu merupakan syarat menjadi halalnya hewan tersebut. Ya. Hewan halal ya, itu menjadi halal ketika melalui proses penyembelihan. Ayam halal, tapi kalau nggak disembelih dengan penyembelihan syar'i ya tidak halal gitu ya. Tapi kalau babi walaupun disembelih dengan cara yang syar'i tetap tidak halal ya. Jadi ini menyembelih itu merupakan syarat untuk menjadi halalnya hewan yang halal. Kecuali yang tidak disembelih itu ada dua hewan. Ya, ini apa? As-samak, semua jenis ikan, dan juga al-jarad. Ya, ini belalang atau hewan-hewan yang nggak memiliki darah gitu ya.
dalil tentang wajibnya menyembelih, Allah mengatakan hurimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Apa tahu bangkai itu? Yakni hewan yang mati tidak melalui proses penyembelih yang syar'i. Ya. Itu namanya bangkai. Nah, bangkai haram, maka untuk menjadi halal harus melalui proses penyembelihan. Sekali lagi penyembelihan yang syar'i yang menurut Islam. Demikian juga Allah mengatakan illa ma dzakkaitum, kecuali yang kamu menyembelihnya. Kecuali yang hewan yang kamu sempat menyembelihnya, maka menjadi halal. Kalau enggak disembelih tidak halal. Dalam hadis wa ma unhirad damu wa dzukira smullahi alaihi faqul. Apa saja hewan yang dialirkan darahnya, misalnya disembelih, ya, dan juga disebut nama Allah dalam penyembelihan itu, maka makanlah. Ini halal. Dan Nabi memerintahkan begitu. Ini apa? Ketika disembelih dan juga disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau belalang dan ikan tidak melalui proses penyembelihan, ya, dan itu tetap halal, itu karena berdasarkan dalil apa? Qaulu Ibni Umar radhiyallahu anhu. Ini perkataannya Ibnu Umar, dia mengatakan uhillat lana maitatani wa damani. Ya. Dihalalkan untuk kita, untuk kaum muslimin, ya, adalah apa? Maitatani, 2 bangkai. Wa damani, dan 2 darah. Fa amal maitatan fal hutu wal jarad. Adapun 2 bangkai yang halal adalah apa? Ikan dan juga belalang. Semua jenis ikan halal, ya. Kemudian yang 2 darah adalah apa? Al falkabidu wattihal. Ya, ini hati dan limpa. Hati, limpa, jantung, ya. Itu halal. Meskipun itu darah, ya. Karena darah haram kecuali kalau hati dan limpa. Kita lanjutkan. Sekarang surutul zakah. Belum ya. Ya, ini anwa'u zakah. Tadi sebenarnya sudah disebutkan, ya. Adzakah naw'ani, yang namanya zakah penyembelihan itu ada 2 jenis, ya. Yani an-naw'ul awal adzakatul ikhtiyariyah wa yang atsani wa zakatul iltirariyah, ya. Iltirariyah. Ini penyembelihan yang normal, ya, ikhtiari, yang biasa, ya. Normal karena biasa, ya. Dan yang kedua, yang penyembelihan dalam kondisi yang terpaksa, yang tidak biasa, ya. Maka yang normal ini ada 2, yang ikhtiari. Ini adalah adzabh, penyembelihan adzabhu, penyembelihan biasa. Yang kedua adalah an-nahr, yakni penusukan. Ini dekat sini, ya, dekat dada dan leher ini. Ini kalau onta ini, ya, nahr itu untuk onta. Di onta nggak disembelih gitu, ya, tapi apa, ditusuk di sini. Cukup ditusuk aja. Ya. Tapi kalau adzabah penyembelihan itu harus ini terpotong. Ini, ya, nanti akan dijelaskan. Terpotong apa, jalan udara dan jalan makan, jalan nafas dan jalan makan, dan juga nadi, ya. 2 nadi itu namanya penyembelihan. Kemudian itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah yang iltirariyah, yakni yang dalam keadaan terpaksa, yakni kondisi darurat itu, ya, yang tidak memungkinkan dilaksanakan penyembelihan, misalnya ada kerbau, ada kambing atau sapi, sulit untuk disembelih, ya. Maka apa? Boleh sekedar dilukai, yang itu semuanya luka. Dengan luka itu mungkin bisa mati, gitu, ya. Dengan luka itu kemudian dia mati, maka meskipun tidak harus disembelih di sini, ya, di leher misalnya. Mungkin ada apa? Sapi ngamuk, orang pada takut, tembak, dier misalnya gitu, ya. Kan tidak harus di leher, ini boleh.
atau mungkin ditombak gitu ya, nggak pada lehernya sampai dia mati, mungkin pas dadanya ya. Nah ini namanya itiraria, yang kalian terpaksa. Nah ini penyembelihan yang semacam ini, yang melukai ini tidak sah kecuali hanya dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan biasa normal ya harus disembelih. Tidak boleh cuma sekedar dilukai, ditembak ya. Ada kambing misalnya, kambingnya jina, nggak buas ya, bisa dikuasai, bisa dipegang, bisa tidurkan, kok ditembak. Nah ini nggak sah, nggak boleh. Kemudian lanjutnya, hukumu malam yudhaka minal hayawan. Hukum hewan yang tidak disembelih. Bagaimana hewan yang tidak disembelih? Idalam yudhakkal hayawanu alladhi tustaratu adzaka lihi fa innahu la yajuzu al-aklu minhu. Kalau hewan itu tidak disembelih ya, padahal untuk halalnya itu harus disembelih, maka apa? Tidak boleh dimakan, haram dimakan ya. Nah, termasuk jenis ini yakni apa? Tidak disembelih dengan penyembelihan syar'i, misalnya maita, bangkai ya. Semua orang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i itu namanya maita. Kemudian al-munkhaniqah, yang dicekik ya. Hewan matinya bukan di sini tapi dicekik. Al-mauqudah, dipukul ya. Mutaradiyah, yang jatuh dari tempat tinggi atau dibanting ya. Wanatihah, yang ditumbuk diseruduk ya. Ataupun hewan yang dimakan oleh binatang buas. Itu misalnya ada kelinci ya, diburu, digigit oleh anjing misalnya, atau binatang yang lain ya, maka itu termasuk bangkai, mati, nggak boleh dimakan ya. Fahadihi muharramat li'adami dzakati. Ini semua haram ya. Jadi kalau matinya itu dibanting, dicekik, dipukul ya. Nah, termasuk yang sekarang ya ini apa? Ya ini izhaquruh bisaqil kahraba. Ya ini apa? Menghilangkan nyawa dengan disetrum. Nah, ini juga termasuk bukan zakatus iya, bukan penyembelihan syar'i, dan itu menjadi bangkai statusnya. Jadi, kalau ada ayam mati disetrum ya, bangkai dia, nggak boleh dimakan. Tapi kalau ikan boleh apa tidak? Ya ikan ya boleh, karena ikan kan tadi kan dikatakan apa? Boleh, bangkainya boleh dimakan kan? Nah, ikan disetrum ya boleh, halal. Belalang juga gitu. Tapi kalau ayam, kambing dan yang lainnya, maka kalau disetrum menjadi statusnya dia bangkai. Demikian pula kalau misalnya ditembak ya, mampu disembelih tapi ditembak ya, dia statusnya bangkai. Atau mungkin ditenggelamkan ya, ditenggelamkan di air. Nah, hewan ditenggelamkan di air mati. Nah, dia statusnya bangkai, maka haram, nggak boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin. Itu contoh-contoh hewan yang tidak disembelih dalam penyembelihan syar'i, dan itu statusnya sebagai bangkai, dan itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.